Shalom, shalom, bertemu kembali. Puji Tuhan, bahagia sekali rasanya berjumpa dengan Anda semua, sahabat-sahabat dalam Kristus Yesus. Malam ini dalam program Miracle, kami menjumpai Anda. Puji Tuhan, kita tetap sehat, atau seandainya juga mungkin kurang sehat, doa kami, Bapak Ibu Saudara, sehat. Dan malam ini acara Miracle akan menghadirkan satu sosok anak Tuhan yang luar biasa. Bapak Adang Sukarya, lahir besar di Jawa Barat. Berasal dari Jawa Barat. Bagaimana kisahnya menjadi murid Kristus akan dikisahkan dalam program Miracle. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Pak Adang. Puji Tuhan, kami sudah hadir di channel kami, Majelis Daerah YPP Batu di Sumatera Bagian Selatan dan Sekolah Tinggi Teologi Ebenezer. Bapak juga pernah datang ke tempat ini. Dan program ini, program Miracle, bagaimana kasih setia Tuhan yang terjadi dirasakan oleh anak-anak Tuhan. Pak Adang, apa kabar nih Pak Adang? Baiklah, di sini baik-baik saja. Kita di sini berdoa saja karena sudah tua, Pak. Di rumah terus, pandemi ya Pak ya? Iya, ya kami berdoa. Istri ngajar juga tadi ya sampai jam 12. Nah Ya. ini giliran saya Zoom. Baik, Itu. puji Tuhan. Pak Adang, boleh nggak mengisahkan nih gimana sih kehidupan Pak Adang sebelum percaya kepada Tuhan Yesus? Kita mulai dulu sebelum percaya pada Tuhan Yesus. Siapa seorang Adang ini? Mari monggo Pak. Saya tuh dulu tuh nakal, Pak. Waktu muda itu ya nggak karuan hidup tuh waktu muda. Kemudian suatu ketika saya ya bertemu dengan seorang gadis itu, terus pacaran, Pak. Pacaran. Kerjanya Bapak itu apa? Kok karuan apa Bapak preman, apa Bapak penguasa jalanan atau apa? Nggak ada kerjaan, Pak. Oh. Nggak ada kerjaan. Kalau istri saya dulu udah jadi guru. Oke. Udah jadi guru, ya saya nggak karuan itu. Nah setelah menikah tuh di gereja, Pak. Oh, padahal sebenarnya Bapak bukan orang percaya ya Pak ya? Bukan, menikah di gereja. Tempo hari waktu pertama kali kita bertemu tuh, tapi kalau pacaran tuh harus dibaptis, kayak gitu kan? Harus dibaptis, harus dikatekisasi dulu gitu kan? Ya. Saya kan orang kampung kalau saya itu, Pak. Ya. Jadi nggak ngerti tuh yang namanya katekisasi, namanya baptis. Ya. Ya udah, sudah katekisasi. Nah, ketika saya menikah di gereja, yang datang tuh cuma ibu, bapak, sama adik saya. Wow. Bapak ini asli Sunda ya Pak ya? Iya, asli Sunda. Lahir di? Ya di Bandung. Dibesarkan juga di Bandung? Iya, dibesarkan di Bandung. Waktu Bapak pacaran dan tiba-tiba mau diberkati di gereja itu gimana sih keadaannya? Kok Bapak mau gitu? Sebenarnya tadinya mau licik-licikan, Mbak. Ya, oke. Ya. Mau licik-licikan, mau bawa kemana gitu. Ya. Tapi ya tidak tahu lah. Akhirnya kita bisa menikah di gereja. Waktu mau menikah itu yang hadir cuma ibu, bapak, sama adik. Oke. Bapak saya belum pernah ke gereja. Ya. Seumur-umur itu belum pernah ke gereja. Ya. Saya lihat waktu pernikahan tuh nggak ada yang datang, ya cuma bertiga itu yang datang. Ya. Saya lihat, kemudian bapak saya tuh bingung gitu kan, bapak saya juga dari kampung gitu ya.
dari Garut bapak saya. Kalau melihat gereja tuh kan aneh. Iya. Tapi dulu kan nggak seperti sekarang pakai pakaiannya itu. Dulu sih hanya dia pakai kopiah, pakai baju koko saja. Oke. Ibu saya pakai kain batik, ke sininya bukan seperti sekarang yang zaman dulu itu. Ya, Kerudungnya juga bukan kerudung ini, kerudung biasa. ya, ya. Jadi dia bingung juga kan belum pernah masuk gereja. Hmm. Ya belum pernah masuk gereja, tapi kalau dulu kan tidak sehebat sekarang. Kalau dulu sih biasa aja gitu ya. Tapi bapak saya tuh kaget, ini apa gitu. Pak Adang, waktu Ya, Bapak ngomong pertama ke orang tua, Pak, saya mau menikah dan akan ke gereja itu, respons mereka seperti apa? ya nggak bisa Pak. Oke. Itu ya itu tadinya mau licik itu. Mau licik ke sana, mau apa? Mau bawa ke sana aja. Ya, Nanti bohong-bohongan dibawa ke sana, tapi ya, jadinya seperti itu. ya. Ya semuanya paham. Terus setelah menikah, nah karena melihat itu, oh saya Muslim ya gitu. Oke, oke. Setelah menikah saya Muslim, Ya. karena Muslim kan. Jadi saya Muslim udah Nah, ke pulang tuh Muslim gitu. oke. Nah setelah menikah, kemudian saya pergi Ya. ke luar kota, yaitu ke Cirebon. Itu 20 tahun, Pak. Wow. Enggak, maksudnya setelah menikah berapa lama baru Bapak pergi gitu? Eh, nggak begitu lama lah, karena kan nggak kerja. Oke. Terus kerja ke Cirebon, ya kerja ke Cirebon. Kami berangkat ke Cirebon, saya kerja di Cirebon. Jadi pulang tuh ya seminggu sekali lah pulang. Oke, oke. Tapi di sana saya aktif juga di sana ada masjid namanya Tejaswar ya di Oke. Cirebon tuh. Saya aktif di sana. Saya ya biasa aja seperti biasa lagi gitu. Ya, seperti muslim Melakukan biasanya pada umum. iya, Oke. ya dengan kawan-kawan juga sama. Waktu pulang ke Bandung juga sama. Kalau bulan puasa ya puasa aja. Ya, Kalau bulan puasa puasa di sini. Jadi istri menyediakan makanan oke. biasa aja. Jadi Lah, kita masing-masing. kan istri tahu nih bahwa Pak Adang rela diberkati di gereja dan mau menjalankan proses itu. Tapi kemudian dalam pembicaraan di rumah Bapak katakan Bapak Muslim. Bagaimana respons Ibu pada waktu itu? Ya, ya mungkin karena kita masih muda, ya jadi nggak ada apa-apa, ya biasa aja gitu. Kita Saja. masing-masing, iya, Ya, masing-masing aja, masing-masing. masing-masing menjalani sesuai keyakinannya begitu ya Pak ya? Iya, sesuai Berapa, keyakinannya. berapa lama itu terjadi? Itu hampir 20 tahun itu, Wow, 20 tahun. Dalam hampir 20 perjalanan tahun. itu, apakah Bapak pernah berpikir mau dibawa kemana ini rumah tangga? Sebenarnya waktu saya pernah tahun 84 itu saya menganggur, balik ke rumah, terus pergi lagi bekerja, itu sudah ada anak gitu kan di rumah tuh. Ya, Nah, anak-anak saya itu sekolah minggu. hmm, Jadi anak-anak saya sekolah minggu semua. Jadi anak-anak saya tiga tuh sekolah minggu. Jadi saya enggak itu. Nah, dengan berjalannya waktu terus, saya melihat mereka aktif semua. Istri saya guru sekolah minggu, terus aktif di gereja, terus anak yang gede itu ketua pemuda. wow, oh, ya, ya, ya. Ya, itu. Terus anak yang perempuan juga suka main musik, Oke, main piano. ya, Memang gereja kami di kampung, ya, ya ya, tapi itu anak yang ketiga ini juga main piano, tapi dia bisa ini apa
nyanyi. Jadi suka melatih anak-anak muda tuh paduan suara, Ya, ya, yang kecil tuh. Jadi semua semua aktif, ya. semua aktif di gereja. Setelah mereka tamat itu apa sekolah ya, setelah tamat sekolah mereka tetap sama ibunya dididik secara Kristen. Nah, Jadi yang bukan itu Kristen, bentar Pak. Waktu Bapak melihat dalam perjalanan itu, mereka aktif ke gereja, Bapak ada nggak rasa sakit hati kepada istri atau senang nggak melihat situasi itu atau sebenarnya Bapak menyimpan rasa marah pada waktu itu? oh enggak, saya senang sekali Wah, karena melihat orang-orang lain ya anak-anaknya itu jangankan yang tidak ada bapaknya ya, yang bapaknya di rumah aja anak-anaknya pada ya artinya nakal gitu. ya, Tapi anak-anak saya tidak. Itu tuh satu hal ini yang menjadi apa kekuatan. Iya, mereka baik-baik saja. Ya pas saya pulang ke Bandung itu tahun 95. Pulang ke Bandung, mereka aktif ya, mereka di sekolah juga ya kuliah sambil sulit ya, bukan kuliah yang seperti orang-orang lain dengan biayanya ini dari orang tua. Oh, pol-polan enggak. Anak saya yang gede itu tuh jualan susu. wow. Tuh, dia kuliah. Hmm. Itu. Jadi itu yang itu mereka ini apa prihatin gitu. Lulus dari sekolah terus ya cari kerja. Nah, ini anak yang perempuan juga sama prihatin juga. Ya, jualan jualan juga. Anak yang bungsu juga jualan kue gitu. Nah, semua tuh bekerja di rumah tuh tidak ada yang diam. Jadi Ya, ya. ya kalau mau sekolah ya harus itu. Nah, saya melihat dari situ, itu ini dari mana kekuatan ini hebat sekali ini. Ya saya nggak kepikir itu ini hebat ini. Apa eh, roda itu kok bisa jalan sebegitu tuh mulus-mulus aja gitu. Perasaan saya tapi mereka kan prihatin. Tapi ya saya baru percaya sekarang baru tahu aduh betul Tuhan merancangnya begitu hebat, Oh, bukan bukan proses yang sebentar saja, itu proses yang begitu panjang sehingga anak-anak saya bisa lulus ya sekolahnya lulus dan dilihat dari situ apa sih kekuatan mereka itu yang pertanyaan saya. nah, Apa kekuatan pertanyaan mereka? katakanlah boleh nggak saya tahu turning point atau titik di mana akhirnya Bapak mulai mencari kebenaran, bertanya siapa Tuhannya mereka dan lain sebagainya. Apakah mulai dari situ, Pak? Iya, dari situ saya mereka hebat. Ya saya baru ngerti sekali yang hebat tuh Tuhan. Tapi mereka tuh Pak, itu kuliah susahnya bagaimana, tapi mereka giat mereka. Terus sopan kepada, saya kan nganggur tahun 95 tuh Pak. Iya, Tapi mereka begitu hormat, eh, yang ngajarin siapa? Kata saya tuh, ini kok kemudian yang ngajarin siapa gitu ya? iya, Ini iya. kok begitu begitu hormatnya kepada bapaknya gitu. Sedangkan bapaknya kan ya kurang bertanggung jawab. Gitu. Wow. Tapi mereka begitu hormatnya gitu kepada orang tua tuh. Nah itu yang saya lihat dari kesaksian mereka. Kesaksian mereka lah yang membuat menguatkan saya. Oh, kayaknya. Kalau mereka kan didiknya satu, Ya. ya dia dididik satu tuh artinya sekolah minggu. Dia aktif di pemuda. Dia aktif seperti ibunya main musik. Ya terus ibunya juga aktif jadi majelis gereja. Ya jadi aktif. Jadi mereka tuh melihat ibunya, bukan melihat sayanya. Nah, Itu melihat ibunya. dalam perjalanan waktu mereka itu aktif di gereja, pernah nggak anak-anak itu ngomong ke Bapak, Pak, eh, kok berbeda dari kami atau bla 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 begitu, mempertanyakan iman Bapak, pernah begitu? Oh enggak lah. Wow. Mungkin diajar sama ibunya itu jangan bertanya tentang itu. Itu. Oke, 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 oke. Jadi kita nggak ditanya, biasa-biasa aja. Waktu sekolah minggu dulu
Saya antar naik motor, ya udah diantar aja balik lagi. Iya, 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 iya. Itu udah aja selesai. Jadi tidak ada pertanyaan seperti itu. Tidak ada Lantas mereka itu. setelah kemudian Bapak mulai mempertanyakan itu dalam hati Bapak, apa yang terjadi berikutnya? Nah, saya tahun 2000 berapa tuh, saya ingin ke gereja. Oke, Saya ingin ke gereja, kemudian saya ke gereja Hok Im Tong di Dago. oke, oke. Nah, ke gereja Hok Im Tong di Dago. Di sana jemaatnya masih sedikit. Yang khotbah Pak Kaleb Tong. Oke, oke. Oh, yang khotbah. Saya duduk di depan. Sendirian saya. Hmm. Sendirian. Begitu dari itu, ada pertanyaan. Siapa yang jemaat yang baru pertama kali hadir di sini berdiri? Saya nggak berdiri, Pak. Diem aja, udah ngapain berdiri, kata saya itu begitu. Sombong gitu. Ya udah diem aja. Mungkin Pak Kaleb tuh kan tahu jemaatnya tuh satu-satunya muka baru tuh tahu gitu. Karena saya di depan gitu. Yang jemaat yang baru pertama kali silakan berdiri. Nah, saya nggak berdiri. Ya Nah, udah, Pak, nggak berdiri. kenapa Bapak berdiri di depan? Kenapa Bapak duduk di depan? Biasanya kan orang baru selalu di belakang begitu melihat-lihat, memantau gitu. Kenapa Bapak duduk di depan? Pak, kalau saya kebiasaannya seperti itu, Pak. Oh. Jadi kebiasaan tuh saya harus di depan gitu. Jadi bukan hanya di gereja aja. Jadi kalau apa-apa, ya saya di depan. Oh. Jadi enggak kalau misalnya ke masjid juga saya sapnya langsung aja ke depan gitu. Oke, 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 oke. Jadi selalu di depan. Kalau nonton juga itu ke depan aja. Oh iya, iya, iya. Jadi udah kebiasaannya seperti itu. Atas gimana? Jadi saya di depan. Tong, tentu pasti melihat siapa orang baru ini kan begitu. Nah, begitu keluar dari gereja, disalamin saya. Selamat datang, Pak. Kok tahu, kata saya tuh. Kok tahu, selamat datang, Pak. Ini diberikan pulpen sama buku itu. Ini, Pak, kalau belum punya tempat kebaktian, silakan Bapak kebaktian di sini. Ini alamat begitu itu. Terus saya pikir, kok tahu, katanya. Saya berpikir sederhana, kok tahu dia. Padahal dia kan jemaatnya sedikit, jadi kan nggak kayak sekarang. Sekarang nggak mungkin tahu ya. Kalau sekarang Hokim Tong begitu banyak. Kalau dulu kan cuma beberapa kali itu. Aduh, saya tuh aneh. Tapi saya melihat ada spanduk di situ tuh. Ada spanduk pelatihan penginjilan pribadi. Wow. Jadi di situ ada 8 tempat. Itu ada penginjilan pribadi, itu evangelism explosion. Oke. Saya nggak ngerti apa ini, mungkin saya harus diinjili. Itu pikir. Saya nggak kepikir itu pelajaran apa, pokoknya saya harus diinjili, kayaknya harus belajar lagi. Udah, tapi itu kan Cina semua. Ya. Waduh, saya ini udah tua begini, udah kaki, saya nggak berani. Di sana kan mahasiswa semua, saya nggak berani. Udah pilih aja di antara 8 itu di Hokim Tong Cicadas. Yang agak ke dalam, udah ke sana aja. Gitu ya. Itu. Saya ke Hokim Tong Cicadas, saya ikut itu hari Senin tuh. Saya itu, Pak, saya mau ikut pelatihan. Bapak kebaktian di mana? Di Dago. Itu saya bilang gitu aja. Kebaktian berapa? Saya tuh baru mikir di kepala tuh. Oh, mungkin Pak Pendeta itu mikirnya 1. Oh, Bapak kebaktian 1? Iya aja saya itu. Padahal saya baru mikir kebaktian berapa nih. Ya, saya karena nggak tahu ini kebaktian berapa. Saya nggak tahu kebaktian. Belum ngerti waktu itu ya. Belum ngerti. Hanya saya baru mikir gini, 1 ya? Iya aja. Saya udah kebaktian 1. Ya udah silakan masuk. Itu Pak Pendetanya Pak Tan Pausu namanya itu. Masuk aja. Tapi di sana sudah ada 42 orang. Wow. Muda semua. Waduh, saya langsung mau pingsan kayaknya. Waduh, ini saya paling tua. Langsung, aduh, saya mau balik lagi. Tanggung, udah masuklah di kelas itu yang 42, jadi 43 orang. Saya 43. Pertama kali saya ditanya di sana itu, yaitu 2 pertanyaan diagnostik itu. Saya yakin kamu? Oh, saya ini pertanyaan kok nggak sopan, kata kok nanya mati. Itu di kertas saya tulis, tidak yakin tuh gede, bukan kecil, tidak yakin aja gede. Udah. Sebabnya di situ kenapa?
belum berbuat baik, udah kumpulin. Nah, Oke. waktu Jadi aman yang lama sebenarnya ya. iya, itu Oke. begitu udah tenang aja gitu. Taunya Pak Pendeta tuh kan bolak-balik aja di pintu tuh. Mungkin ngeliatin saya, ini siapa di antara murid itu yang tidak yakin, mungkin saya satu-satunya itu. Tulisannya gede lagi, Eh, gede. Iya kan, saya bikin nggak sopan ini pertanyaan gitu. Tulis, nah itu, nah pas pulang tuh, oh ini, Bapak dari mana? Dia tanya, udah pas itu latihannya Senin dan hari Kamis, ya Senin, Kamis. Saya latihan dulu. Tapi di pelatihan itu nggak ada yang tertarik, cuman gambar gajah, apa ini? Oh, latihan itu gambar gajah lagi. Nggak mau latihan lagi. Kata saya tuh hari Kamisnya nggak bakalan datang. Ngapain? Cuman gambar gajah ini, gambar nggak lucu. Tapi tidak tahu hari Kamis tuh, coba nanti mungkin gambarnya lain. Gitu. Oke, oke. Saya datang lagi hari Kamis. Ya, Saya datang lagi hari Kamis. Datang, iya gambarnya beda lagi. Nah, suatu ketika itu ya ada di pelajaran, satu pelajaran, saya juga nggak ngerti pelajaran apa, tapi di situ ada firman Tuhan yang dari Efesus 2 ayat 8 dan 9 itu. Ya oke. saya baca, ulang-ulang saya baca. Di Ya, situ sebab karena kasih karunia kita ah, diselamatkan. Saya balik lagi. ya, Diselamatkan oleh iman, saya balik lagi. Kok diselamatkan? Aneh nih. Diselamatkan oleh iman. Terus saya baca lagi, itu bukan hasil usaha. Oh, kok wah, bukan hasil usaha? Gimana? Saya bertanya lagi, balik lagi saya. Itu bukan hasil pekerjaanmu lagi. Oh, ya, oh ya. ini. Itu adalah kasih karunia. Jangan ada orang yang megahkan diri. Saya baca lagi, jangan sombong. Iya, iya. Saya balik lagi saya tuh. Balik lagi sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Oleh iman. Oh, iman ya. Itu bukan hasil usahamu. Oh, bukan hasil saya. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Nah, itu pemberian Allah dan jangan dong. Nah, saya baru berpikir, iya, saya buka lagi, buka lagi. Kan saya nggak bisa buka Alkitab, Pak. Saya nggak bisa buka kayak yang ini nggak bisa. Jadi harus baca dari depan di mana gitu baru halaman berapa saya baca. Nah dari situ saya baru, waduh, benar. Nah, baru saya paham. Mulailah saya belajar di situ, belajar. Nah, setelah belajar, oh saya belajar baru saya paham. Ini saya udah bertahun-tahun saya tidak mengerti itu. Ini setelah mengerti, saya baca aja itu. Nah, ikutlah pelatihan ini sampai selesai. Ini Wow. sampai selesai. Selesai itu 16 kali pertemuan. Bukan yang seperti biasa dan saya tidak bolos itu. Karena waktu Pak Pendeta tuh ngomong harus berangkat eh, itu menyampaikan Injil. Oh, saya berangkat sampai 16 kali. Dan kakak saya kan lancar ini yang hafalan gitu. Ya, Nah, ya. saya tuh halaman 76 itu 5 menit aja. Wow. Itu halaman 70, yang 81 tuh saya belajar tuh tiap hari. Kan saya kerja di bengkel. Ya, Di ya. Vietnam, saya kerja di bengkel itu setiap hari itu ngomong aja. Setiap hari ngomong, sehingga yang halaman 76 itu saya tuh bisa, misalnya persahabatan ada 5 langkah, kehidupan sehari latar belakang kehidupan dan 2 pertanyaan pertama ini, anugerah hidup kekal adalah anugerah Roma 6:23, hidup kekal tidak dapat karena usaha, Efesus 2. Saya tuh udah sampai yang ngujinya itu lupa, Oh, iya, ya bisa. Jadi saya itu nilai 100 itu. hmm. Ya hanya 5 menit aja. Akhirnya gitu terus ujian lagi, ujian tulis. Ujian tulis saya salahnya BS aja. Oh, 2 BS salah 3. Jadi 2 BS tuh nilainya 3, 290. Jadi setelah semuanya selesai, memang di situ ada anak Unpar, anak ITB, anak itu ya. yang juara tuh anak Maranatha. Hmm. Itu 299. Yang kedua anak Parahyangan 298. Nah, saya 297, Pak. Di situ saya akhirnya dibawa oleh Pak Sandi yang almarhum itu yang dari Malang tuh. Wah, ini ada aki-aki ini kayaknya itu saya dibawa-bawa gitu, suruh ke GKI Anugerah karena saya hafal itu tuh nggak pakai buku lagi gitu.
itu tuh hafal. Ya karena kan saya biasa baca itu Ya, hafal itu. artinya memang Iya. menghafal kan Pak? Heeh, menghafal. Jadi saya hafal. Jadi kayak sekarang juga itu 46 menit itu saya setiap pagi itu begitu jalan kaki dan hidup kekal adalah anugerah Allah dan hidup kekal tidak dapat karena usaha atau itu gratis cuma-cuma itu tuh ngomong terus tuh sampai itu 46 menit biasanya. Wah, Itu tiap hari. Jadi Pak Ade, lancar gitu. setelah itu semua masa pelatihan itu, kapan kemudian Bapak benar-benar akhirnya memutuskan menerima Yesus sebagai juru selamat Bapak? Nah, setelah selesai baru saya di itu lagi dibawa oleh Pak Peter. Pak Oke, Peter, Pak Peter Hidayat. Terus diajarin ada sekolah Alkitab malam, ya STUJ sekolah Alkitab untuk jemaat yang 3 tahun itu saya dibawa. Nah saya baru paham, nah baru saya kembali. Ini saya baru kembali dan saya percaya bahwa Yesus juru selamat. Jadi prosesnya tidak seperti orang lain yang oh saya udah enggak. Saya memang belajar setelah mengerti oh, baru wah saya luar biasa. itu. Berapa lama jadinya Pak setelah pelatihan dari EE itu kemudian Bapak memutuskan untuk benar-benar terima Tuhan Yesus. Kalau dibaptis sebelum diberkati apa sudah dibaptis atau bagaimana? Sudah dibaptis, sudah Pak. Jadi saya kan sudah dibaptis, sudah katekisasi toh. Ya, ya betul Sudah betul. katekisasi, sudah baptis, jadi tinggal itu saya kan sudah tidak itu lagi tidak dibaptis 2 kali sudah saya sudah ambil dan saya ada surat baptis hanya saya diteguhkan kembali via pertobatan itu saya pertobatan kembali dengan kawan-kawan yang sudah senior akhirnya saya dibawa itu apa oleh kawan-kawan itu belajar dan 2005 saya berhenti bekerja. Nah, baru saya dikirim ke Malang, belajar lagi, dikirim ke Malang tuh. Setelah belajar, tapi dikirim juga ke eh, itu yang di bawah Tiranus itu ada untuk orang-orang Sunda. Saya Oke. masuk di situ juga belajar karena waduh saya betul-betul nggak ini kurang pelajaran. Makanya saya kalau misalnya sekarang seseorang mau bertanya, saya suka tanya lagi, percaya nggak kalau ini Alkitab ini firman Tuhan? Oh enggak, oh, maaf saya nggak bisa ngomong apa-apa. Tapi kalau percaya oke, silahkan ngomong apa saja. Silahkan nanti kalau mereka ngomong ini, nah baru saya ini buka di dalam Alkitab. Nah ini. Jadi saya tidak seperti apa, tidak mengawang-awang gitu. Kalau ada orang tanya, percaya nggak ini Alkitab firman Tuhan? Percaya. Oke, kalau percaya silahkan nanya. Begitu tanya nanti saya bacanya ini di Alkitab aja ini. Nah, nah, Jadi saya, Bapak akhirnya benar-benar memutuskan ikut penginjilan apa namanya pelatihan penginjilan. Orang tua atau keluarga Bapak akhirnya benar-benar tahu Bapak seorang percaya Yesus itu gimana responnya? eh, sebenarnya orang tua tuh bijaksana ya kalau itu. Kalau eh, ngomong-ngomong ke orang lain enggak, tapi langsung ya dia kecewa Oke. karena bapak saya kan gembala juga, Oke. gembala masjid Pak. Ya, ya, ya. Oh, begitu ya, Pak ya. Oke. Iya, jadi kasihan juga ya kalau pas khotbah dia ada itu ya mungkin jemaatnya, "Loh, anaknya," gitu kan. Ya, ya, Ya ya. saya yang kasihan. Ya jadi banyak cerita-cerita itu saya yang Pasti. terpukul saya kalau itu lihat orang tua, tapi orang tua nggak segalak yang orang tua yang lain gitu. Orang tua itu bijaksana dia. Tapi ya dia kecewa. Tapi artinya setelah orang tua meninggal, orang tua tidak mencoret saya dari keluarga, tidak. Oke, oke. Hanya Orang tua tidak.
Harta Eh, tidak dikasih tapi lagi. setelah orang tua meninggal, Ya, itu yang itu tuh justru saudara-saudara yang ini, yang memutuskan bahwa ini tidak dapat bagian. oke, oke. Waktu itu Bapak Padahal kecewa? saya udah tahu, Pak. Oke, oke. Tahu Jadi konsekuensinya? ketika mengambil itu saya sudah bakal ini tuh saya sudah itu pasti nanti ini. Pak. Oke. Nah, karena waktu pembagian itu waktu saya melayani di satu gereja di Kaintong, itu waktu pembagian itu istri yang ada di situ. Hmm. Setelah istri yang tulis gitu, dan kakak ngomong bahwa Adang nggak kebagian. Wow. Itu. Kalau istri saya kan bertanya, Ya, kenapa gitu kan? Tapi dia tidak bisa ngomong karena betul, bukan betul. bukan bukan keluarganya. Nah, saya baru datang dari satu pelayanan, datang terus saya ngomong bahwa kamu nggak dapat bagian, ya nggak apa-apa. Saya nggak apa-apa. Memang udah dari awal pasti ini udah tahu. Nah, terus setelah itu, tapi mereka ngomong bahwa nanti kita akan ngumpulin uang sebagai sodakoh. Waduh, ini. Saya di situ, kalau nggak ngomong itu, waduh, Bapak kan Waduh, tahu artinya sodakoh ya, Pak ya? ya. Tahu, Kak, itu Pemberian, kan, pemberian. iya, untuk orang miskin toh. Ya, 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 ya. Kalau misalnya saya sayang kepada Pak Marlon, memberikan itu ya saya terima, jelas itu kan itu kasih, tapi sodako itu, aduh sakit saya itu. Udah lagi makan juga udah, kita pulang aja, udah pulang. Saya tersinggung tuh karena dianggap orang miskin gitu. Waktu itu kamu nggak dapat, ya nggak apa-apa kata saya itu. Ya. Nggak apa-apa, nggak apa. Terus dia begitu mau saya sodako, saya nggak mau gitu. Mereka berpikir, kan saya bukan orang kaya, Pak. Ya, ya, ya. Mereka kan pada punya mobil. Ya, ya. Kalau saya kan enggak. Ya. Saya enggak tuh. Mereka pikir tuh, apa sih kemuliaan dia tuh? Kok begitu gitu? Kata saya tuh, saya tuh bukan orang miskin. Saya tuh bukan orang miskin, tapi saya tidak ngomong saya orang kaya, tidak. Ya. Saya bukan orang miskin, itu aja. Yuk kita pulang. Nah dari situ ada pelayanan di Lampung, saya ke Lampung. Tapi ada dari keluarga tuh datang ke istri saya membawa amplop, Hmm. tapi sama istri saya nggak di itu ditolak. Harus ngomong sama Adang gitu. Ya. Itu ngomong sama Adang. Nah, nggak sampai saat ini nggak. Saya nggak karena sudah tahu pasti begitu, nggak. Nah, terus ini yang paling ini yang lucu lagi kan saya sama anak saya yang gede itu rumah dipindahin. Jadi Ya. agak ke dekat gereja saya, ke dekat gereja. Lama. Nggak nginjek-nginjek ke rumah saya. Itu kakak saya itu. Oke. Suatu kali dia butuh untuk menjual eh, tanah, ya tanah untuk ada keperluan. Kan harus ada tanda tangan saya. Betul, betul, Itu kan satu keluarga tuh 1, 2, 3 tuh harus, apalagi saya laki-laki kan. betul. Akhirnya nyari rumah saya. Ya. Nyari rumah, terus nanya ke tukang ojek. Nanyanya gini, kalau rumahnya Pak Adang di mana? Pak Adang yang mana? Kalau Adang tuh kan banyak, Pak. Ya, betul. Di sini ya banyak ya. Rumah Pak Adang, itu Pak Adang yang di gereja, dia ngomong gitu. Ngomongnya Pak Adang yang di gereja, oh, tukang ojek tahu semua. Kalau Adang itu tahu gitu. Oh iya itu. Belok ya. Akhirnya sampailah ke rumah di sini. Kan mau minta tanda tangan saya bahwa tanah yang di sana mau dijual. Oke. Mau dijual, perlu uang katanya tanah di sana. Nah, terus saya tanda tangan, Pak. Saya tanda tangan aja. Saya tanda tangan. Uangnya untuk apa? Nah, untuk ini apa? Biasa lah masuk kerja. Wow. Seperti itulah.
Terus saya ngomong begini, kalau seperti itu tuh berdosa, katanya. Hah, hah, hah. Marah dia. Marah. Marah. Wah, udah bilang fanatik lah gitu, tapi saya kan dulu itu di rumah tuh semua tuh takut sama saya, Pak. Ya, ya, ya. Kalau saya pulang itu semua ngumpet itu. Ya, ya. Itu jadi takut kalau udah mau kakak mau apa, kalau ada apa-apa pukul aja semua juga takut. Wow. Tapi nah ini di sinilah saya di sini itu ngambek itu. Kamu fanatik katanya gitu. Ya, saya sih hanya kalau uang itu harusnya digunakan dengan sebaik-baiknya. Udah dia pergi. Terus saya bawa ambil tahu, saya ini untuk kakak, ya kakak perempuan maksudnya ini kakaknya saya ke laki-lakinya untuk Ya. kecil. Udah dia pergi. Udah nggak datang-datang lagi. Tapi suatu ketika udah lama itu datang lagi. Datang itu bawa surat lagi. Udah nunggu di rumah bawa surat. Rumah orang tua Wow. itu mau di atasnamakan anaknya. Wow. Data. Terus anak dia itu apa lihat coba ini mau di atasnamakan anaknya. Coba lihat itunya itu surat-suratnya. Di situ Adang Sukarya menjual rumah. Wow. Terus Wow. saya tuh nggak dijual. Ini formalitas katanya gitu. Wow. Oh, formalitas. Oh ya Kak, saya tanda tangan aja. Wow, luar biasa, Bapak, luar biasa. Bapak tanda Saya tangan tanda juga. tangan udah, Oke. tanda tangan aja. Tanda tangan udah sekarang atas nama itu kan. Ya. Udah katanya dibayar atau apa terus uangnya dibagi-bagi sama jangan saya nggak ada. Saya nggak kepikiran sedikit pun mengeluarkan kata-kata orang lain. Ada kawan saya orang Batak, Sihaan. Saya tahu Padang tuh di pasar itu. Kalau udah nama Gobet itu, dia tahu. Kenapa Padang nggak ngomong itu, injak tuh piringnya, pas dikasih. Terus saya tuh ngomong, ada ngomong, oh, injak aja piring. Oh, udah pasti itu. Saya tahu Bapak tuh di sana, ya saya dulu di nakal sih. Nah terus ada seseorang yang, udah gini aja, kan saya masih ini, udah ngaku-ngaku aja, katanya ngaku masih M gitu ya. Ya. Nanti kan dikasih, setelah dikasih lagi balik lagi, apalagi itu kata saya itu nggak Ya. bisa, biarin aja itu masalah. Apakah Bapak tidak tuh? Oh enggak saya bersyukur kenapa? Itu saya punya anak 3 itu lebih daripada itu harganya. Anak 3 itu lebih daripada itu apa saya nggak dihitung. Saya rasakan sampai sekarang itu, aduh betul Tuhan terima kasih. Tapi Makanya Pak Adang, secara pribadi Bapak tidak pernah menyesalkan bahwa warisan Bapak tidak dapat oleh karena konsekuensi keyakinan Bapak. enggak, kalau dari awal itu saya begitu saya mau ngambil keputusan, oh saya ikut Kristus, oh saya sudah itu, Oke, ini udah. luar Jadi biasa. itu, jadi saya mengambil itu berarti ada, saya nggak mau bilang mengatakan itu konsekuensi bayar, oh bukan, nggak kebayar kalau yang itu masalah kecil, ada hal yang lebih itu, ya, itu warisan tanah gitu. Ya mungkin bagi orang lain beda, tapi kalau bagi saya ya itu artinya itu ya bukan nggak diperhitungkan ya biarin aja. Tapi ada yang lebih itu dari hasil itu, yaitu Tuhan memberikan apa warisan tuh anak 3 itu ya walaupun hidupnya sulit gitu itu ya sekarang mereka sudah eh, ya masing-masing sudah bisa hidup sendiri. Anak kakak saya juga Pak sarjana semua, tiga-tiganya sarjana di rumah. Tapi anak saya 3 juga sarjana, keluar rumah semua. Nah itu bedanya aja. Wow. Nah, Pak Adang, itu yang membedakan. setelah Bapak percaya kepada Tuhan Yesus, berkat apa terbesar yang Bapak rasakan ini karena saya percaya Tuhan Yesus. Selain keselamatan ya Pak, selain keselamatan, eh, ada sesuatu yang Bapak yakini ini ini apa namanya? Upahkah atau berkat dari Tuhan? Apa yang Bapak rasakan setelah percaya Tuhan Yesus? Ini Pak, eh, kan kehidupan dulu tuh
begitu semrawutnya. Nah, begitu mengambil sikap saya murid Tuhan Amurai. Nah, di situ perasaan tuh ada Roh Kudus di sini kalau ada apa, oh jangan. Itu oh jangan gitu. Jadi saya selalu dipimpin gitu, dipimpin Oh, oleh Tuhan seperti itu. Ya, wow. dipimpin oleh Tuhan seperti itu dan saya rasakan sendiri, tapi ini bukan kesaksian orang lain seperti saya, bukan. Yang saya rasakan. Ya, betul. Saya begitu sulitnya Pak, sulit begitu sulit. Oh saya katakan tuh, oh Tuhan, biarkan ini kesulitan ini jangan berlalu sebelum saya tahu apa kehendak Tuhan. Jadi biarin aja saya lewati. Saya pernah waktu pelayanan eh, ya ketinggalan pesawat, gak ada uang gitu. Saya biar jangan ini terlewat sebelum saya tahu apa kehendak Tuhan. Wow, Oh, sandaknya begini. Oh, ini. Jadi saya katakan bisa cerita tuh sekarang, tahu waktu itu biarin aja. betul, betul. Udah misalnya tiketnya udah hangus, di jalannya macet, itunya nggak ada, orang lain sudah pergi dan saya tidak bisa, nggak ada kawan-kawan itu di pesawat sendiri datang ke satu tempat sendiri, harus naik ferry 10 jam sendiri. Tapi Tuhan itu selalu aja pada titik-titik tertentu, bukan enaknya, tahu pada titik tertentu. Oh, terima kasih Tuhan. Makanya saya selalu oh jangan langsung oh enggak, jangan berikan saya kesulitan ini terlewat sebelum saya tahu Amin, maksud Tuhan itu apa. amin. Itu maksudnya. Jangan Tuhan tolong ini loh, Pak, saya tuh udah pasang ring 3. Ya, ya, ya. Kemarin waktu COVID ini waktu bulan April saya operasi lagi. Wow, Ini. Tapi saya bersyukur, waduh Tuhan, terima kasih. Kenapa? Saya orang lain mau pandang jelas karena saya satu, itu saya bergantung kepada Tuhan aja, kepada siapa-siapa. amin. Dan saya tidak bekerja juga sekarang. Oh, ini merupakan kesulitan, justru kesulitan itu. Walaupun misalnya sekarang ini bukan karena saya terus payah, hidupnya payah, terus harus artinya tidak mempercayai Tuhan, oh bukan. Walaupun saya itu ya tetap itu, karena itu bukan hal itu, karena saya sudah percaya ini. Jadi, Ada, ya. pada waktu Bapak percaya Tuhan Yesus, ada nggak yang Bapak temukan kesulitan, Pak? Kesulitan eh, dalam tanda kutip sebagai selain tadi persoalan harta ya, warisan, kesulitan apa yang Bapak rasakan dan ya Bapak tahu itu kesulitan begitu, tahu itu tantangan dari setelah percaya Tuhan Yesus. Mungkin karena saya tidak merasakan kesulitan sih Pak ya. Ya saya tuh makanya kalau apa kalau oh enggak. Gak ada. Di kampung ya, di kampung di komplek ini ada les matematik istri saya. Untuk itu dari masjid, Pak. Dari masjid di sini les matematik gratis. Wow. Saya cuma aduh ini kok itu tuh hanya ngampar aja pakai tikar itu gimana ini. Terus saya foto, saya pasang di WhatsApp, udah saya pasang. Ada orang, oh, kenapa ini kok les matematik nggak pakai masker, terus di bawah apa nggak ini nggak ada, orang-orang ya biarin aja. Tapi 2 minggu kemudian Pak, ada yang ngirim meja 10. Wow. Nah, makanya itu cerita itu kan saya nggak ada kesulitan. Terus minggu berikutnya ada lagi kursi 10 lagi. Ada masker. Tadi kan cerita nggak pakai masker, oh sekarang masker ada. Ada sanitizer. Udah kumpul semua. Hanya memerlukan waktu. Dan saya tidak, ini dari masjid deh, yang les itu dari masjid, bukan dari masjid. Di komplek ini ketua komplek laki-laki dulu saya, Oke. ketua kompleknya perempuannya si ibu. Wow. Yang itu tuh muslim, Ya. yang itu muslim. Kita
Itu bagaimana kita murid Kristus tuh, ya itu murid Kristus saya tuh. Jadi harus menciptakan biar mereka melihat, bukan 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 cuma omong. Kalau cuma ngomong aja, saya gini ngomong. Ya kalau Pak, misalnya ada lewat tukang solpatu, ada lewat tukang ojek, saya tuh ngopi di sini, bareng-bareng ngopi di sini. Oh terus saya cerita apa ya, kabar baik. Wow. Jadi biar tukang solpatu ceritanya nanti di tukang solpatu cerita sama tukang solpatu lagi kan, ada orang. Istri saya juga di sini les matematik, pada cerita ke sana. Memang Pak ada yang ngomong gitu. Itu jangan karena orang Kristen nanti diajar. Oh, ada yang bela lagi. Enggak. Jadi kita apa sih sulitnya gitu? Ya, nggak ada itu. Maka saya kalau disebut kesulitan, ya mungkin pernah dirasakan, tapi ini yang sampai sekarang ya nggak sulit, Pak. Itu yang saya rasakan itu yang saya rasakan sekarang. Pada waktu Bapak kan sudah percaya Tuhan Yesus, anak-anak sudah diberkati Tuhan, ibu juga aktif. Apa yang paling mendorong Bapak kemudian, wow, pokoknya saya jadi pelatih nih, pelatih penginjilan nih, kemana-mana begitu. Bagaimana motivasi Bapak itu? Tadinya begini Pak, saya tuh kan kalau segala sesuatu saya biasanya saya suka bicara begini. Kalau kita mau ke kolam, jangan cuma kaki aja, nyebur aja kata saya. Oke. Udah nyebur, ya pada pas nyebur kata. Jadi segala sesuatu saya ikut pelatihan. Oh saya nggak mau hanya jadi peserta. Oh Wow. saya ingin jadi pelatih gitu. Wow. Tuh udah jadi pelatih. Oh saya nggak mau jadi pelatih, saya mau jadi gurunya gitu. Udah aja mau jadi guru. Saya sudah jadi guru, ikut kemana-mana. Saya ngenekin Pak Andi, ngenekin Pak Peter itu. Saya bawain itunya, buku-bukunya. Saya lihat waktu ngajar, waktu datang absen tuh bagaimana membagikan buku tuh kapan. Itu saya perhatikan, oh gini. Sehingga saya ngenekin mereka. Saya jadi connect mereka. Nah, sekarang sudah itu, oh bisa sendiri. Bisa setir sendiri kan, jadi bisa sendiri. Kemudian setelah jadi guru, oh saya mau IT ke Malang. Oh, saya IT ke Malang 3 bulan itu. Udah belajar di sana. Oke. Nggak mau sampai situ. Kata Pak Lukas, Pak Adang harus SCT. Nggak Pak, nggak perlu SCT. Pokoknya saya terus tahunya dipanggil sama Pak itu barengnya Pak Paulus Surya. Ya. Yang Australia itu. Ya. Kalau saya baru itu, saya SCT. Kan dulu SCT cuma berapa, paling-paling 20 orang juga seluruh Indonesia tuh. Terus saya ada di situ. Jadi memang udah seperti itu. Di dalam pikiran saya tuh, oh saya nggak mau kalau hanya ini. Ya saya juga, ya karate juga sabuk putih, oh saya nggak mau sabuk putih, saya mau kuning. Kuning saya mau hijau. Oh saya mau sabuk hitam. Kan gitu. Langsung sabuk hitam. Jadi selalu pikiran tuh, oh saya mau ini, saya mau ini. Saya jadi wasit daerah dulu nggak mau, saya mau wasit nasional. Ya. Jadi jalani itu tuh nggak mau kalau yang biasa-biasa tuh, yang biasa menginjili juga membawakan kabar baik. Kalau yang biasa-biasa, ya udahlah, enggak. Kita harus terjun. Kita harus dua sisi. Kita bukan hanya memberitakan misal kabar baik. Kalau perutnya gimana? Iya. Ya kita harus double dong. Kita harus terjun ke itu. Lihat di kehidupannya. Setelah itu baru mereka melihat Injil. Yang melihat Injil itu dari diri kita. Melihat bukan ngomongnya aja. Kalau ngomong tahunya kehidupan seharinya kok beda ini. Ya mereka juga akan mentertawakan. Jadi itu Pak, yang murid Kristus. bagaimana saya pengen dengar kebahagiaan Bapak itu ketika Bapak memberitakan Injil, kemudian orang itu akhirnya percaya, menerima Yesus tuh gimana sih kebahagiaan Bapak? Boleh nggak ceritakan ke orang-orang sekarang betapa besar kebahagiaan Bapak? Suatu ketika ada seseorang yang itu Injil. Itu melalui proses, ya proses saya titipkan di pendeta di Hokimtong. Masih menolak katanya, oh nggak bisa ini karena
Kalau suku Sunda kan ini apa fanatik gitu. Saya titipkan di sana. Tapi nggak bisa ini dibaptis, nggak bisa ikut katekisasi, semuanya nggak bisa. Tapi saya doakan, saya suatu kali Pak Pendetanya baru ngomong, boleh ikut katekisasi. Dia ikut katekisasi 1 tahun. Itu 1 tahun sampai dibaptis. Waduh, saya begitu berbahagia aja. Ya, Waduh Tuhan, terima kasih gitu, terima kasih, terpujilah namamu. Iya sekarang udah itu. Dan apa yang menjadi kebahagiaan saya? Ada orang-orang, kami ada anak 2 itu orang Batak di sini tuh. Ya, ikut kami ya dari Medan ikut kami dan mengikuti cara hidup kami. Sekarang sudah pada keluar. Yang satu jadi pengacara, ikut di kami, melihat, oh saya begitu bahagianya karena Injil itu sudah sampai ke sehingga dia selalu kalau itu Pak, ini gimana antar pekerjaannya, ini nggak sesuai dengan ajaran Bapak. Bapak kan cuma ngasih saringan, nah kamu yang itunya saringannya, gitu aja. Itu begitu bahagianya ketika orang lain itu, biarlah nanti dia punya saringan sendiri. Nah itu Pak Malor. Ya. luar biasa Pak Adang. Saya tadi ikut baper lah ketika Pak katakan menceritakan kebahagiaan pada saat orang akhirnya menerima Yesus dan kemudian dibaptis. Sudah berapa lama Pak Bapak terjun pelayanan ini memberitakan kabar baik? Saya mulai itu tuh 2006. 2006. Saya dulu waktu kerja tuh kalau ada pokoknya setiap hari cerita. Pokoknya cerita setiap hari itu. Cerita setiap hari itu kepada siapa? Cerita aja, pokoknya cerita. Karena kita kan melalui persahabatan ya. Ya, ya. Bukan cerita itu, bukan cerita tentang itu, tapi bersahabat dengan siapa saja nanti dia sendiri yang akan itu. Karena soal dia percaya atau tidak itu tuh Roh Kudus, bukan kita. Kita hanya penyampai saja. Roh Kudus yang akan, walaupun kita ngomongnya berbusa-busa, tapi kalau Roh Kudus belum itu, makanya saya selalu, Bapak udah menobatkan? Belum pernah saya itu. Belum pernah saya itu. Kalau menyampaikan Injil saya itu, tapi yang menobatkan adalah Roh Kudus. Amin. Bukan saya itu. Luar biasa, tapi tentunya kita seperti Bapak katakan selalu bercerita, selalu menyampaikan begitu ya Pak ya. Baik, terima kasih Pak Adang. Terpujilah Tuhan. Saya sangat bangga sekali mengenal Bapak. Kiranya semakin banyak jiwa-jiwa yang mendengarkan kabar baik, kabar kesukaan dari Bapak dan melihat Injil dalam kehidupan Bapak. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk kesempatan sudah hadir di channel kami. Anak-anak sehat ya Pak ya? Semua sudah mandi? Ya, sehat. Sudah mandi. Jadi kita tinggal berdua di sini, Pak. Luar biasa. Ya, Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Sampai di sini pertemuan kita ya Pak. Ya. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kita baru saja mendengar kesaksian yang luar biasa dari Bapak Adang. Benarlah yang dikatakan firman Tuhan bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan orang yang percaya. Kita melihat bagaimana anugerah Allah yang luar biasa itu bekerja di dalam kehidupan Adang, bukan hanya mengubahkan hidupnya, tapi juga membuat hidupnya memiliki kepastian di dalam Yesus. Karena itulah yang menjadi dasar kita ketika kita menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi. Dan terlebih daripada itu, bukan hanya hidup kita yang diubahkan, tetapi Tuhan juga memberikan kita kesempatan, hak istimewa. Bukan hanya kita yang diselamatkan, tetapi bagaimana kita juga bisa menceritakan kepastian yang kita miliki itu kepada orang lain, sehingga orang lain pun boleh mendengar dan pada akhirnya mereka juga boleh percaya kepada Yesus dan memperoleh kepastian keselamatan sama seperti yang kita miliki di dalam Yesus.
Dan ini adalah kesaksian hidup yang luar biasa dari Pak Adang, sehingga kita boleh melihat bagaimana hidup yang Tuhan ubahkan ini menjadi sesuatu yang berharga dan bernilai kekal di hadapan Tuhan. Dan biarlah melalui kesaksian hidup Pak Adang ini juga boleh mendorong kita, mengingatkan kita bahwa Tuhan menyelamatkan kita untuk satu tujuan, penggenapan dari misi Allah. Dan Allah menyelamatkan kita dan memberikan kita kesempatan supaya kita juga boleh menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita, sehingga kita boleh menceritakan tentang kepastian yang kita miliki itu kepada orang lain, sehingga membawa mereka untuk mengenal kepada Yesus dan akhirnya juga boleh diselamatkan. Nah, karena itu ini kesaksian yang luar biasa, dan marilah kita sama-sama mengakhirinya di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih kalau kami boleh melihat bagaimana tangan kasih Tuhan bekerja dengan cara yang luar biasa. Bagaimana sungguh Engkau adalah Allah yang mengasihi kami dan mempunyai inisiatif untuk menyelamatkan kami manusia yang berdosa. Kami bersyukur pada hari ini kami boleh melihat bagaimana kesaksian hidup dari Bapak Adang. Bagaimana Tuhan mengasihi dirinya. Dan Tuhan oleh pimpinan Roh Kudus dia boleh mengambil keputusan untuk menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Sehingga dia boleh memiliki pengharapan dan kepastian di dalam Engkau. Dan terlebih daripada itu kami juga boleh melihat bagaimana Tuhan juga bekerja dengan cara yang ajaib. Sehingga Tuhan mengingatkan kepada dirinya untuk juga boleh menjadi berkat dan boleh menceritakan tentang Engkau kepada orang-orang yang Tuhan tempatkan di sekitarnya. Dan bagaimana kehidupannya terus menjadi berkat untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Doa kami biarlah Tuhan terus pertajam visi ini kepada Bapak Adang. Dan juga Tuhan kiranya perlindungan daripada Tuhan menyertai kehidupannya dan keluarganya. Dan Tuhan tolong supaya melalui kehidupannya dan melalui kesaksian hidupnya, ini juga boleh menjadi jembatan untuk boleh membawa orang kepada Engkau. Boleh memperkenalkan Engkau kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Sehingga melalui kehidupannya nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Kami juga bersyukur untuk program Miracle yang terus menjadi saluran komunikasi bagi kami untuk boleh melihat bagaimana Tuhan Allah yang besar. Ini adalah satu program dipakai untuk menceritakan perbuatan-perbuatan Engkau yang besar dan ajaib. Sehingga Tuhan, doa kami melalui program ini terus Tuhan pakai, sehingga melalui program ini juga nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Pada akhirnya segala kemuliaan, segala hormat kami kembalikan untuk-Mu ya Allah, dan terpujilah Engkau Tuhan Allah kami yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Bapak Ibu. Shalom. Terima kasih Pak Adang Sukarya di Bandung. Doa kami Tuhan memberkati Bapak dalam setiap tugas dan pelayanan dan semakin banyak jiwa dibawa kepada Tuhan. Dan terima kasih Pak Denny, Tuhan memberkati ya Pak. Kami sangat bangga dengan Bapak dengan segala keputusannya. Dan semua sahabat, terima kasih semua kebersamaan di channel ini. Acara ini juga akan kami upload di YouTube dan linknya boleh Bapak Ibu juga nanti bagikan kepada orang-orang, kiranya itu menjadi inspirasi. Dan nantikan juga acara kami pada setiap minggu, acara Heaven Kids Ministry pada hari Jumat pada pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat, Saturday Night Service pada waktu pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat, dan untuk anak remaja pukul 20.30 waktu Indonesia bagian Barat. Dan malam seperti ini biasanya kami live setiap hari Senin pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat. Terima kasih atas kebersamaan kita. Tuhan Yesus berkati. Sampai ketemu di setiap acara-acara yang kami tayangkan dari channel kami Majelis Daerah YPP Batu di Sumatera bagian Selatan dan Sekolah Tinggi Teologi Ebenezer. Shalom, selamat malam.